maka akan sangat ruginya kita manusia ketika hidup yang tidak lama ini lalu kita sia-siakan hidup kita, lalu kemudian posisi kita di akhirat nanti adalah posisi yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasuluhul karim. Bapak Ibu sekalian, jemaah Tazkiratul Maut, para pelayat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dalam suasana berduka atas berpulangnya ke rahmatullah, keharibaan Allah Subhanahu wa taala nenek kami tercinta yaitu Pumasere yang telah meninggalkan kita semua kemarin, dan beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita senantiasa mendoakan kepada beliau almarhumah agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya dalam keadaan husnul khatimah, diampunkan segala dosa-dosanya, dan insyaallah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan senantiasa mendoakan sebagai anak atau cucunya kepada beliau. Oleh karena itu mari kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhumah. Ala hadhihi niyyah li ruhiha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin. Bapak Ibu sekalian, para pelayat yang hadir pada kesempatan ini, pertama-tama kita mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin dengan musibah ini kita semua dipersatukan, kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana kekeluargaan. Inilah hikmahnya. Yang kedua, kita bersalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadikan kita ini sebagai umatnya yang insyaallah semoga mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Kemudian yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga dan kepada seluruh para pelayat yang hadir pada kesempatan ini untuk menyempatkan waktunya untuk hadir melayat orang tua kami, nenek kami ya, yang sementara ini insyaallah sedang akan diselenggarakan jenazahnya. Bapak Ibu sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup dan mati itu adalah sesuatu yang misteri. Kenapa saya katakan misteri? Karena hidup dan mati adalah bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam surat Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian siapa yang terbaik amalannya.
Jadi hidup dan mati milik Allah. Oleh karena itu, sikap kita terhadap hidup dan mati ini, sikap kita terhadap hidup yang ada pada diri kita, bukan merasa bangga apalagi merasa memiliki. Seperti tukang parkir itu semewah apapun kendaraan yang dia jaga, tidak pernah merasa bangga dan memiliki. Kenapa? Karena dia merasa itu adalah titipan. Demikian pula nyawa kita. Nyawa kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang suatu ketika Allah akan mengambil kembali nyawa itu dari dalam diri kita. Oleh karena itu tidak boleh kita merasa bangga dan merasa memiliki dengan hidup yang ada pada diri kita, karena sewaktu-waktu Allah akan mengambil kembali titipannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah betul-betul mempersiapkan diri kita untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu ketika berbicara tentang hidup dan mati, selalu saja dimulai dengan kata-kata mati dulu baru hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Bukan mengatakan allazi khalaqal hayata wal mauta. Jadi mati dulu baru hidup, bukan hidup baru mati. Ya. Kenapa? Ini dijawab oleh Allah dalam firman-Nya juga dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Mengapa engkau ingkar kepada kami, kepada Allah, sedangkan dulu kamu itu mati, kami matikan kamu, lalu kami hidupkan kamu, dan kami matikan lagi, dan kami hidupkan lagi, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Ya, para ulama kemudian memberikan sebuah penjelasan bahwa sebenarnya manusia itu mengalami dua fase kematian dan dua fase kehidupan. Kematian yang pertama ketika belum ditiupkan roh di dalam jasadnya, di mana ditempatkan di sebuah tempat yang hanya Allah yang tahu. Itulah kematian yang pertama. Kemudian kita dilahirkan di dunia ini oleh ibu kita, maka itulah kehidupan yang pertama. Lalu kemudian kita ini akan dimatikan sebagaimana yang terjadi kepada almarhum nenek kami. Ini adalah kematian yang kedua. Kita baru kematian yang pertama, baru kehidupan yang pertama. Beliau sudah mengalami kematian yang kedua. Selanjutnya nanti di hari akhirat, ketika sangkakala ditiupkan, maka semua yang tadinya mati akan kembali dibangkitkan oleh Allah. Itulah yang namanya kehidupan yang kedua. Setelah proses kehidupan yang kedua itu, maka tidak ada lagi kehidupan atau kematian berikutnya. Itu akan bersifat abadi, di mana manusia akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya selama di dunia ini. Maka kehidupan dunia yang sangat sempit ini sesungguhnya amat sangat menentukan bagaimana nanti posisi kita di akhirat. Apakah kita berbahagia selama-lamanya atau sengsara selama-lamanya? Kalau Allah menyinggung bahwa satu hari dalam hitungan Allah sama dengan 1000 kali hitungan manusia, artinya satu hari dalam hitungan Allah sama dengan 1000 tahun hitungan manusia. Maka kalau kita hitung-hitung, sebenarnya manusia itu hidup di dunia cuma 1 jam lebih saja. Hidup di dunia tidak lama. Maka akan sangat ruginya kita manusia ketika hidup yang tidak lama ini, lalu kita sia-siakan hidup kita, lalu kemudian posisi kita di akhirat nanti adalah posisi yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan sebuah petunjuk kepada kita semua, bahwa buatlah kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan itu insya Allah kita akan mati dengan kebiasaan itu. Misalnya kita biasa membaca Al-Quran, maka insya Allah kita berharap supaya kita mati ya membaca Al-Quran. Kita berzikir,
Maka mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan berzikir. Kita sedang sholat, biasa sholat, insya Allah kita pun